Kedudukan sejarah Jepang di Indonesia membawa pengaruh penting bagi bangsa Indonesia karena membawa dampak baik maupun buruk. Nah, untuk itu mari simak video ini. Dampak yaitu ada 4, yaitu sosial, penghinaan, budaya, dan militer. Pada dasarnya ada 2 hal yang menjadi prioritas Jepang dalam menjajah Indonesia. Yang pertama untuk menghilangkan pengaruh bangsa Barat, dan yang kedua untuk memobilisasi dan juga mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya. Kedua hal ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan Jepang di Indonesia. Bagi orang-orang Eropa, terutama orang Belanda dan Indo, yaitu keturunan campuran bangsa Bumi Putra dan Eropa, kedatangan Jepang dilihat sebagai sumber malapetaka. Pihak Jepang menangkap orang-orang Eropa dan mengirimkan mereka ke kem-kem interniran dengan kondisi yang menyedihkan. Beberapa tenaga ahli dari kalangan orang Eropa tetap dipertahankan untuk membantu Jepang. Namun, saat datang penggantinya dari kalangan orang Jepang, maka mereka disingkirkan. Bagi orang-orang Indonesia, rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa orang-orang kulit putih, yaitu Eropa, pun bisa dikalahkan. Nantinya, hal ini juga memberikan kepercayaan diri bagi bangsa Indonesia bahwa bangsa kita juga pasti dapat mengalahkan bangsa Barat, baik itu Inggris, Australia, dan Belanda, dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Adapun bagi rakyat Indonesia sendiri, ada beberapa dampak sosial yang dialami akibat datangnya Jepang, yaitu pertama, Romusa. Romusa ini menjadikan penduduk pribumi sebagai buruh kasar di bawah kekuasaan Jepang. Romusa dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Selanjutnya, Kinro Hoshi. Kinro Hoshi adalah kerja bakti rakyat dengan menyerahkan bahan pangan secara besar-besaran untuk membantu militer Jepang. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik, maka dibentuklah Tonarikumi atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa. Ketiga, Jungho Lanfu. Jepang memaksa wanita menjadi Jugun Lanfu atau wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Saat Jepang berkuasa, pejabat-pejabat yang berasal dari orang Eropa disingkirkan oleh Jepang. Namun, orang Indonesia dipertahankan bahkan dipromosikan oleh Jepang. Setelah itu, orang Indonesia dapat menduduki jabatan yang dulu hanya dimiliki oleh orang Eropa. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun, di sisi lain, hal ini menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang, yang dalam beberapa hal berarti membantu Jepang menindas rakyat Indonesia. Para pejabat lokal ini seringkali berada dalam posisi yang dilematis, karena jika mereka tidak tunduk kepada Jepang, mereka akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia mereka merdeka, beberapa pejabat lokal menjadi sasaran kemarahan rakyatnya, seperti beberapa kawasan Sumatera Timur, Brebes, Tegal, dan Pemalang, karena mereka dianggap ikut membantu Jepang menindas rakyat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan bagian dari sejarah kelam Indonesia yang harus dicegah agar tidak berulang di masa kini dan masa yang akan datang. Selain transformasi struktur sosial dan pemerintahan, tentu saja masih banyak dampak penjajahan di Jepang di Indonesia. The true word of welcome was spoken in the dawn. Dear days of old, with the faces in the firelight, kind
yang katakan sebelumnya, Jepang ingin menghapus pengaruh Barat di Indonesia dalam bidang bahasa budaya sebagai penggantinya. Jepang berusaha mempromosikan bahasanya untuk menggantikan bahasa Belanda. Karya sastra yang berbahasa Indonesia juga berkembang di masa penjajahan Jepang. Karya-karya itu misalnya berupa cerita bersambung, cerita pendek, dan sajak yang dimuat dalam media massa yang disponsori oleh Jepang seperti majalah Jawa Baru. Selain memuat karya sastra yang propaganda majalah, ini juga membuat cerita rakyat, esai, dan skenario film. Masyarakat seringkali menerima begitu saja. Seni atau budaya Jepang di Indonesia itu tidak lain sebagai alat propaganda Jepang. Kan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu pada tahun 1942 hingga 1945. Tahun karya Takamura Sasaki dan Kuli dan Romusa karya J. Hatagalung sebagai alat propaganda. Tentunya kedua sandiwara tersebut memiliki muatan propaganda yang kuat. Drama karya Takamura Sasaki menjelaskan alasan-alasan untuk membenci Belanda. Pertama, Belanda adalah bangsa yang mengajarkan kekesewenangan antara lain politik, pembekuan modal, penarikan paksa tanah sewaan, juga penganiayaan dan penyiksaan secara fisik. Sedangkan pada drama Kuli dan Romusa, muatan propaganda muncul dalam bentuk kajian Belanda yang menimbulkan trauma di kalangan rakyat Indonesia sehingga tidak mau bekerja keras lagi. Dari segi pendidikan, Jepang menyederhanakan sistem persekolahan. Jika di masa penjajahan Belanda, pendidikan formal sistem persekolahannya sangat rumit dan diatur berdasarkan ras, Jepang menyeragamkannya sehingga menjadi lebih egaliter. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Kokumenggapo, sekolah rakyat selama 6 tahun, Sotachugapo, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, dan Kotochugapo, sekolah menengah atas selama 3 tahun. Dampak di bidang militer. Selain sekolah-sekolah yang bersifat umum, Jepang juga mendirikan sekolah militer di berbagai tempat untuk melatih orang-orang Indonesia yang tergabung dalam organisasi militer dan semi-militer. Ada beberapa organisasi militer penting yang juga didirikan oleh Jepang di Indonesia, yaitu Heiho, prajurit pembantu Jepang, PETA, pembela tanah air di Jawa, serta Gyugun di Sumatera. Beberapa organisasi semi-militer pun didirikan seperti Seinen dan Barisan Pemuda Indonesia dan Keibodan. Heiho merupakan organisasi bentukan Jepang pada tanggal 2 September tahun 1942. Beranggotakan prajurit Indonesia untuk memperkuat pertahanan angkatan laut, udara, dan kepolisian. Kegiatan utamanya adalah membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu Jepang dalam peperangan. Jumlah anggota Heiho sejak berdiri sampai akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, mencapai lebih dari 42.000 orang. Pembela Tanah Air atau PETA merupakan organisasi bentukan Jepang, untuk membantu Heiho pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Anggotanya dari berbagai kalangan masyarakat, mencapai lebih dari 37.000 orang dari Pulau Jawa dan 20.000 orang dari Pulau Sumatera. Anggota PETA memiliki jabatan dalam kemiliteran, karena PETA menghasilkan alumni menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas, terutama di bidang kemiliteran dan membawa pengaruh besar di Indonesia.
Seinendan dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 1943 untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air. Tujuan terselubung dari Seinendan adalah agar memiliki kekuatan cadangan dalam menghadapi sekutu dalam Perang Pasifik. Anggota Seinendan mencapai 3.500 orang dan bertambah hingga 500.000 orang pada akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1943. Tujuan utamanya adalah membantu kepolisian Jepang di Indonesia, seperti mengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Anggota Keibodan berasal dari pemuda Indonesia berusia 23-25 tahun, dengan syarat utama sehat fisik dan berkepribadian baik. Fujinkai atau Perkumpulan Wanita dibentuk pada Agustus tahun 1943, dengan anggota para wanita berusia 15 tahun ke atas. Fujinkai melakukan tugas sosial seperti pemberantasan buta huruf, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, menggalakkan berkebun, dan lain-lain. Melalui berbagai pelatihan di organisasi militer maupun semi-militer, para pemuda Indonesia memiliki bekal keterampilan militer yang nantinya sangat berguna pada periode berikutnya, yaitu saat Indonesia merdeka dan harus menghadapi kekuatan sekutu, termasuk Belanda, yang datang setelah Jepang kalah.